Saudari-saudara, beberapa waktu terakhir ini situasi perekonomian di negara kita sempat mengalami gejolak. Kita lihat mulai dari kenaikan harga bahan bakar, kemudian juga kenaikan harga kedelai, sampai-sampai yang namanya tahu tempe menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan, menjadi barang yang langka. Juga nilai tukar rupiah mulai melemah, dan belum lagi harga saham yang terjun bebas dan lain sebagainya. Kondisi ekonomi semacam ini tentu saja mempengaruhi iklim dunia usaha dan pekerjaan, ya. Sehingga banyak orang lalu berdiskusi bagaimana mengamankan investasi mereka. Banyak orang berusaha bagaimana mencari kesempatan untuk dapat memiliki peluang-peluang usaha dalam situasi yang semacam ini. Semuanya bermuara pada dua hal, yaitu bagaimana memaksimalkan uang mereka dan bagaimana meminimalkan risiko kehilangan uang mereka. Berbicara mengenai uang tidak akan pernah selesai, saudara. Siapa saja dan kapan saja terus akan mendiskusikan tentang uang, dan uang. Seperti tadi yang kita dengarkan dalam pengantar permulaan tadi, bagaimana seorang penyanyi di era tahun 80-an menyebutkan tentang uang. Tak pandang di mana saja, di seluruh dunia, tak habis orang berbicara, orang berdiskusi tentang uang, dan uang. Uang bisa bikin orang senang, tiada kepalang. Uang bikin mabuk kebayang. Uang bisa bikin orang senang, tiada kepalang. Uang bikin mabuk kebayang. Wow, wow. Uang. Wow, wow. Lagi-lagi uang. Saudari-saudara, memang uang adalah sesuatu yang bukan hanya menarik untuk didiskusikan, tetapi sangat menarik juga dan sangat menggoda untuk dimiliki. Tidak ada orang yang tidak ingin memiliki uang, semuanya ingin memiliki uang. Justru karena itulah bersama dengan bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-25 ini, kepada kita diberikan semacam kurang lebih rambu-rambu agar kita secara bijaksana itu menggunakan uang atau menggunakan materi yang saat ini kita miliki. Saudari dan saudara, karena uang manusia bisa berbuat apa saja. Secara positif, uang itu bisa digunakan untuk menolong orang lain, mengembangkan keluarga, mengejar pendidikan, membangun keluarga, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat diperoleh secara positif dari penggunaan uang. Tetapi dalam hal yang lain lagi, kalau boleh saya mengatakan dalam hal yang negatif, karena uang, manusia bisa lupa sahabat, lupa kerabat, lupa keluarga, bahkan bisa jadi lupa siapa Tuhannya. Karena uang, segala sesuatu yang tadinya baik bisa menjadi tidak baik. Contoh kecil dalam sebuah lembaga, organisasi non-profit, ketika tidak ada uang, lembaga itu tidak ada masalah, semuanya bisa menjadi rukun dan lain sebagainya. Tetapi suatu ketika di dalam lembaga itu memiliki tiba-tiba saja bisa memiliki donasi jumlahnya cukup banyak yang cukup fantastis. Lalu lembaga ini menjadi ribut. Ribut hanya soal bagaimana uang ini digunakan. Apakah digunakan, disimpan, diinvestasikan atau yang lain-lain. Akibatnya persaudaraan dalam lembaga itu menjadi hilang karena hal semacam ini. Hal yang sama juga di dalam keluarga bisa saja terjadi, ya. Bagaimana uang itu bisa menghancurkan sebuah keluarga? Saudari dan saudara, kalau boleh saya katakan,
Sibuk mencari uang, orang bisa lupa sembahyang. Mengejar uang, yang punya toko hari Minggu tidak pernah meluangkan waktunya untuk pergi ke gereja hanya karena ingin mencari uang. Sibuk mencari uang, keluarga bisa kehilangan kasih sayang. Banyak yang beralasan, ya kan mencari uang, sehingga keluarga lalu tidak mendapatkan perhatian. Anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang. Berebut uang, nyawa bisa melayang. Saudari dan saudara, kalau sudah demikian, boleh kita bertanya, sebenarnya uang itu untuk hidup atau hidup untuk mencari uang? Kelihatannya hanya membalik pertanyaan. Tetapi kalau kita lihat secara mendalam, ya, uang untuk hidup itu artinya uang ini untuk mengabdi kehidupan yang lebih baik. Sementara kalau sebaliknya, hidup untuk mencari uang itu artinya segala usaha, upaya, perhatian, tenaga kita hanya untuk mencari uang, uang, dan uang. Padahal hidup itu bukan hanya soal uang, masih ada sisi-sisi yang lain. Saudari dan saudara, uang itu tidak identik dengan kejahatan, tetapi cinta akan uanglah yang menjadi akar dari segala macam kejahatan. Uangnya sendiri ya hanya benda mati, tergantung yang menggunakannya. Jadi uang bukan akar kejahatan, tetapi cinta akan uang yang berlebihan, disitulah akar dari kejahatan. Lalu saudari dan saudara, bagaimana bisa kita menjembatani ya, antara dua sisi penggunaan uang ini? Yang positif dan yang negatif ini tadi. Bacaan Injil pada hari ini mengatakan kepada kita, mengajak kepada kita untuk tidak mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa berdiri pada dua perahu, karena suatu saat kita akan tercebur, akan jatuh. Begitu juga dalam penggunaan uang, saudari-saudara. Kita harus memilih, dan pilihan yang tepat adalah kita tidak bisa mengabdi Mamon dan Tuhan Allah. Tidak bisa. Pilihan yang tepat adalah kita mengabdi Tuhan Allah. Ketika kita mengabdi Tuhan, orientasi hidup kita akan tertuju kepada Tuhan. Dan pada saat itu bukannya kita tidak bisa menggunakan uang, kita tetap bisa menggunakan uang. Tetapi uang itu kita gunakan untuk mengabdi Allah. Ketika orang itu mengabdi kepada Yang Maha Kuasa, segala kepentingan hidupnya akan tertuju kepada Allah. Ketika orang tertuju kepada Allah, maka orang akan menggunakan apa yang dia miliki, materi yang dia miliki, uang yang dia miliki untuk tertuju kepada Allah. Segala sesuatunya untuk kemuliaan Allah. Uang bisa digunakan sebagai sarana kebaikan, membantu, untuk misi, dan lain sebagainya. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau sebaliknya, orang berpaling dari Allah, kemudian mengabdikan hidupnya hanya untuk uang, uang dijadikan Tuhan, maka pada saat itulah orang itu akan mengalami kesulitan mencari orientasi hidup karena ia dikendalikan oleh materi, dikendalikan oleh uang. Saudari dan saudara, uang itu bisa menjadi liar. Kalau kita dikendalikan oleh uang, maka hidup kita pun menjadi liar, orientasinya tidak jelas. Paling-paling orientasinya mencari kepuasan diri sendiri. Saudari dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Kita setia dalam perkara kecil, maka kita akan setia pula dalam perkara-perkara yang besar. Demikian juga kalau kita setia mencari uang secara benar, kalau kita setia menggunakan uang demi kebaikan, maka pada saat itulah Tuhan akan menganugerahkan harta yang sejati dalam kehidupan kita sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.